Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Hari ini saham-saham finance lagi Big Bang, pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 7.053 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,4 triliun. Ternyata tutupannya di 7.073. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG kondisi sekarang doji ya. Mudah-mudahan lah bertahan ya. Kondisi sekarang masih bisa dia kemungkinan besar besok rebound ya. Mungkin besok rebound. Karena dalam proses turun pun tetap ada teknik rebound. Dengan kondisi chart seperti ini, candlenya ya maksud saya berpeluang rebound. Kemana reboundnya paling nggak setengah 0,5 sampai 1%. Jadi ada potensi upside ke sekitaran 7.130-an ya, 7.130-an itu sampai ya mungkin 7.150. Peluang besar rebound dan bisa jadi kalau dia balik lagi ke atas 7.100 ya, bisa masih sideways sampai akhir bulan. Sideways dulu, naik lagi ke atas ya, ditutup dulu. Naik ke atas terus baru nanti awal Mei mungkin koreksi 2 minggu, setelah itu rebound lagi pertengahan Mei sampai akhir Mei. Nah bisa seperti itu. Bisa juga ya skenario lain ini jadi swing low. Tapi mungkin nggak, mudah-mudahan lah ini swing low. Kalau dia break 7.300 akhir bulan bisa confirm swing low dan ya naik, Mei naik, nggak ada cerita lagi koreksi. Karena kalau dilihat ini dari Maret dia udah koreksi berapa persen nih? Kalau dihitung ya dari sampai titik terendahnya udah 5%. Itu sudah cukup ideal untuk 1 bulan koreksi, apalagi turunannya itu bahkan dari wah ya 1 bulan ya 15 Maret. Jadi mungkin ini bisa jadi sudah selesai juga ya. Mudah-mudahan lah, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Pokoknya yang penting Bapak Ibu fokus saja ke portofolionya. Kalau Big Bang pegang sahamnya atau saham-saham big cap ya hold, average down aja, udah nggak usah pusing-pusing karena IHSG kemungkinan juga turunnya sudah terbatas ya. Kalaupun turun mungkin ya 3% lagi, itu pun keterlaluan kalau sampai turun sampai 6.880. Tapi itu skenario terjeleknya menurut saya 6.880 itu. Tapi bisa jadi ini swing low. Tinggal kita lihat minggu ini tembus gak 7.100. Apalagi kalau bergerak di atas 7.150 cukup menarik untuk IHSG, bisa swing atas lagi uji 7.300-nya. Bisa seperti itu pergerakannya. Kita lihat besok kalau rebound menarik untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 2,39% ke harga 5.350. Nah BBNI dah rebound kan. Udah ini kemungkinan besar juga BBNI swing low. Kalau dia bisa tembus 5.400-nya besok atau lusa, bisa 5.500, 5.600 arahnya swing atas. Nah kalau pola dead cat bond berarti seperti ini aja juga nggak jauh. BBNI kecil kemungkinan kalau jebol 4.900, jelek-jeleknya 4.900 kalaupun rebound. Turun 10% dari peaknya misalnya 5.600 nih. Itu pun terendahnya menurut saya di Mei itu. Kalau dia teknik rebound terus koreksi jebol lagi 5.500, 5.400. Jadi konfirmasinya minggu ini bisa jadi swing low asalkan dengan catatan BBNI tutup di atas 5.400, 5.500 bergerak bisa swing atas dan kemungkinan besar selesai koreksinya. Ini bisa jadi selesai koreksi market ya. Menurut saya, tapi disclaimer ya, ini baru gambar. Dan ya dia termantul dari berapa nih? 78,6 Fibonacci retracement dan dia sudah di atas 618 golden rasionya Fibonacci retracement. Ya ini bisa jadi swing low. Mudah-mudahan ini swing low dan dia swing atas. Jadi bisa dimanfaatin bagi Bapak Ibu yang punya bawah, tetap hot aja atau pasang trailing stop, jaga-jaga. Ya seperti itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI kondisi sekarang sama, bisa jadi ini swing low dengan catatan kalau benar ini bisa jadi swing low, nggak jebol lagi 6.500. Itu aja. Kalau jebol tinggal Bapak Ibu average down aja 6.200, 6.000 itu nggak masalah ya. Tapi kalau benar ini swing low, coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah dia mantul dari Fibonacci retracement 61,8 nya.
Kalau Bapak Ibu ambil di 6.500-an nih lumayan juga profitnya kan 225 poin tuh. 3%, 3%-an. Jadi kondisi sekarang kemungkinan besar ini bisa jadi swing low. Tapi konfirmasinya tembus 7.000 dulu atau nanti sideways. Pokoknya catatannya sekarang dia nggak turun lagi dari 6.500 aman. Kalau dia turun tinggal Bapak Ibu jaga-jaga untuk Everstone di sekitaran 6.000. Gitu aja. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.300 menguat 0,47%. Langsung saja ke trendnya. BBRI kemungkinan besar juga ini swing low. Atau kalaupun nggak swing low, dia sideways. Potensi rebound, target rebound 5.500, 5.600, EMA 200-nya ini. Jadi dari harga sekarang ada potensi upset sekitaran 200 sampai 300 poin. Jadi sekitaran 4 sampai 6%. Itu. Pokoknya kalau bisa nggak, apakah nanggung beli? Nggak ada harga nanggung. Kalau dekat-dekat support seperti ini beli aja lah. Kalaupun turun nggak dalam lagi. Kalau menurut saya 6.000 itu aja maksimal untuk BBRI. Maksudnya 5.000. Nah ya beli boleh nggak besok? Menurut saya boleh beli. Ya besok boleh beli. Targetnya 5.500, 5.600 untuk BBRI. Gitu aja ya. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.350 terkoreksi 1,31%. Langsung saja ke teknikannya. BBCA rebound juga nih BBCA. Peluang besar besok ya. Targetnya 9.500, 9.600 itu dulu lah ya. Sampai 9.700 itu aja dulu. Potensi besar rebound. Tren jangka pendeknya. Karena pola gate bondnya itu sudah kepentok di resisten kuat. Bahkan di all time high 2022 ya. Itu jadi swing low-nya dan lebih condong dia mantul. 9.700, 9.600 arahnya. 1-2 hari ke depan untuk BBCA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.360 terkoreksi 1,09%. Langsung saja ke teknikanya. BBTN potensi rebound. Harga nanggung sekarang ya, tapi berpeluang rebound. Tergantung Bapak Ibu aja. Dia rebound tuh bisa naik sekitar 3-5% tuh. Tapi disclaimer ya, harga nanggung. Pokoknya dia akan ke-trigger kalau saham-saham Big Bang rebound ke-trigger nih BBTN. Ya, ada peluang 3-5%. Cuman ya tergantung Bapak Ibu. Support kuatnya itu ada di 1.280, 1.300. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau nawar bawah takutnya nggak dikasih ya. Nah kembali lagi ke masing-masing. Yakin nggak? Gitu aja. Ya yang penting punya trading plan untuk BBTN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. BDMN berpeluang rebound. Cuman agak nanggung, volume belum mendukung. Tapi kita lihat aja. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu nekat beli ini, turun 1,5% aja buang aja tuh. Kalau dia besok koreksi 1,5%, menurut saya buang aja dulu kalau mau pakai stop loss ya. Kalau nggak mau pakai stop loss silahkan atur masing-masing. Kondisi sekarang teknikalnya belum oke, tapi ada doji. Kalau lihat volume belum meningkat, masih ada juga dead cross mengarah ke bawah tajam. Jadi lihat besok lah. Kalau BDMN lihat besok. Kalau memang respon market bagus ya Bapak Ibu kalau mau entry bisa. Target naiknya kemana tuh? Kalau kondisi sekarang 2.820 sampai 2.850 tuh udah cukup bagus kalau dia bisa naik ke situ 3 hari ke depan BDMN. Ya, seperti itu aja untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.180 menguat 2,34%. Arto kayaknya rebound juga nih besok ya. Tapi disclaimer dan ya ada peluang rebound karena Bapak Ibu perhatikan nih ada pola Morningstar walaupun nggak sempurna, walaupun dengan volume kecil, kalau menurut saya bisa rebound besok. Reboundnya lumayan tuh, bisa dapat sekitaran ya sama idealnya 3-5% aja lah. Ya targetkan kalau bisa bungkus cuan ya selesai bungkus gitu. Cut loss-nya ya tergantung Bapak Ibu lah. Support kuatnya itu 2.000. Dari harga sekarang memang jauh stop loss-nya. Apa kalau mau stop loss kalau dia koreksi 2% cut loss ya silahkan. Pokoknya besok tuh harus rebound. Tuh lumayan. Bisa dikasih 5% sampai 8% tuh kalau jalan ya. Untuk Arto seminggu ke depan. Kita lihat ya. Seperti itu aja. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.115 menguat 1,36%. Langsung saja ke teknikannya. BTPS berpeluang rebound juga nih BTPS besok ya. Tapi rebound terbatas lah. Mungkin dikasih 3% itu udah cukup bagus lah. Cuma bungkus saja. Menurut saya tapi kalau Bapak Ibu mau hot silahkan. Kalau yang nyangkut dari atas average down aja. Kalau mau ya. Tapi average down tuh sebaiknya jangan saat hijau. Saat merah. Belinya gimana? Kalau Bapak Ibu mau simpel-simpelnya ya cari support-supportnya aja. Beli setiap dekat support. Nggak perlu hijau. Kalau dia merah dekat support beli. Kalau jebol cari support selanjutnya. Kalau memang ada dana lagi
average down. Kalau mau teratur average down-nya, tahu di harga-harga berapa aja bisa average down, berapa kali bisa average down, itu Bapak Ibu join di komunitas eksternal YouTube Borneo Trader ya, di sebelah tanda lonceng atau tanda notifikasi. Kalau dari handphone itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Nanti dicatat dan itu menggunakan Stockbit. Simple kok caranya, Bapak Ibu juga bisa sendiri tapi dengan catatan khusus saham-saham berfundamental bagus. Itu aja, dan konsisten bagi dividen juga bisa dipakai ya. Seperti itu aja untuk BTPS. Biar langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1290, menguat 0,78%. Langsung saja ke teknikalnya. NISP waduh bisa rebound juga nih, tapi harganya nanggung ya. Bisa jadi false breakdown, dia rebound lagi dan jadi swing low. Kalau dia tembus 1300 bergerak di atas 1300 bisa jadi swing low. Kalau dia balik lagi ya udah siap-siap 1200 lah. Tapi kalau menurut saya itu maksimal turunannya. Dan kemana kira-kira terdekatnya 1350-an. Ini aja dulu, jangan harap jauh-jauh lah. 1350, 1380 itu aja dulu. Ya, kalau dia sideways atau plotted cat bone ya, kalau Bapak Ibu mau beli support, jual resisten. Kalau dia rebound, mudah-mudahan rebound. Ataupun kalau nggak mau jual jangka pendek, saya mau jualnya nanti kalau dia tarik naik lagi. Ini kan kemungkinan besar masih uptrend, masih akan swing atas dan peluang besar sih tembus juga 1500. Ya tinggal average down aja nanti di 1200 kalau plotting loss, kalau mau nambah gitu aja. Untuk NISP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1870, terkoreksi 6,03%. BNGA turunannya dalam banget, apakah bagi dividen atau seperti apa saya kurang update. Oh memang turun ya, tapi dia mantul dari 1800, cukup tinggi dia mantul ya. Wah lumayan nih kalau Bapak Ibu udah perhatikan tadi ya, dapat 2%-an lebih tuh lumayan. Kemana arahnya? Oh dia bagi dividen 122, belum kemana-mana sih. Kalau nutup gapnya dalam jangka pendek kemungkinan enggak, tapi kalau untuk 3-6 bulan atau sampai akhir tahun peluang besar sih ditutup gapnya nih. Tapi mudah-mudahan aja dalam jangka pendek nih. Kalau misalnya ISG bullish, benar-benar swing low minggu ini dan dia siap-siap tembus 7.300 minggu ini dan minggu depan atau arah 7.400, mungkin BNGA bisa nutup gap. Ya, BNGA cukup bagus Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu juga invest ataupun simpen sampai bulan 8 sampai bulan 12 itulah. Seperti itu aja untuk BNGA. Kalau ditanya boleh beli enggak sekarang? Harga nanggung, memang bisa rebound, tapi indikator baru bagi dividennya ini takutnya menjaga harga juga bandar. Ya, mending tadi aja. Kalau enggak Arto, BTPS, terus Big Bang, BMRI, BBRI, BBC itu lebih menarik ya, tapi profitnya memang nggak besar, tipis-tipis 2-5% ya, tapi disyukurin aja. Kalau konsisten juga kan bagus, tetap bertumbuh portfolionya. Seperti itu aja ya untuk BNGA saat ini. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan pas dia lagi di area support 1800 nekat ya itu. Sekarang agak nanggung, takutnya sih tiba-tiba besok koreksi lagi. Seperti itu aja untuk BNGA. Langsung saja ke saham terakhir, ada Maya yang ditutup di harga 338 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Maya nih saya juga lagi perhatikan dan cuman lagi takut masuknya. Kenapa? Dia sideways di atas. Ini seperti yang sering saya bilang karakternya saham kalau sideways di range pendek. Range pendek tuh seperti apa sih? Pergerakannya tuh nggak lebih dari mungkin 5 tick. Paling-paling 2-3 tick ya. Misalnya dari support, anggap aja supportnya dari 330 dia naik sampai 348. Berarti berapa tick tuh? 4 tick aja kan nggak nyampe 5 tick ya. Itu tuh range pendek, apalagi bergerak pendek beberapa hari. Yang seperti ini nih, kalau market mendukung besok bisa breakoutnya cukup tinggi tuh. Bisa mungkin 10% dapat, tapi disclaimer ya, atau kena buang 10%. Kita lihat aja besok Maya tembus gak 340-nya resistennya ini. Ya ini di area resisten lah, tapi lihat besok lah buy powernya seperti apa untuk. Ya, seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.